Satu. Jangan diberniat, Pak. Kasihan anak kita ini. Nanti anaknya wakil ketua komisi 1 tidak mau sekolah. Jadi lagi itu kan sarjana tapi tidak terbagi. Kembali itu teman-teman saya di sini ya. Kita bekerja. Waktu sarjana kembali aja jadi bekerja dulu. Iya. Aku penampak. Kemudian yang ketiga tidak kalah pentingnya para OPD. Jangan sekali-kali menerima tenaga baru. Selesaikan masalah ini. Jangan menerima ke Jakarta. Mau ke siapa pulang ke Jakarta mereka jangan makan mereka, tapi jangan bayarkan dan jangan makan undang-undang. Kita tidak mau diikat. Oke, makasih. Ibu Asisten, teman kepala OPD serta aliansi tenaga darurat Kabupaten Bogor Timur yang saya banggakan. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini untuk menyampaikan aspirasinya terkait dengan beberapa hal yang tadi kita dengarkan bersama. Utamanya intinya adalah penataan tenaga non-ASN. Teman-teman sekalian, ada beberapa yang telah kami catat ya. Yang pertama ini adalah kita kembali konsultasi ke Kemenpan untuk meminta dibukanya gelombang ketiga penerimaan tenaga. Dan ini kita sudah masuk tahap 2 saja. Kembali kepada Bapak Bupati, ya saya mewakili Bapak Bupati hari ini. Namun aspirasi yang sudah sampaikan tadi ini kami catat dan kami akan konsultasikan dengan Bapak. Tetapi apakah itu mematikan undang-undang? Sabar. Supaya kita terbuka semua berpikir ini. Yang kedua, yang perlu kita pertimbangkan adalah apa langkah selanjutnya. Usul tadi Ketua Fraksi PDP, ada class action, ada judicial review terhadap undang-undang ini. Prosesnya panjang, tetapi ada upaya. Sekarang kalian tuntut ke kita, tuntut ke eksekutif untuk menerima semua aspirasi teman-teman. Apakah mereka berani menerima itu? Kalian dengar sendiri. Mereka tidak berani. Kenapa mereka tidak berani? Ada resiko di balik itu. Apakah mereka mau mempertaruhkan itu? Tentu tidak. Karena di situ ada pidana dan seterusnya dan seterusnya. Ini maksud saya ingin buka cara berpikir yang lain supaya teman-teman melihat bahwa di mana posisi dilemanya ini undang-undang dan teman-teman semua. Apakah kami tidak berpihak kepada teman-teman di honor? Kami berpihak. Bismillah, dari awal kami berpihak. Dari awal kita diskusi soal ini. Kami investigasi banyak persoalan, termasuk kasus Novita Sari tadi. Apakah kami perhatian? Tidak perhatian, sangat perhatian. Sekarang, yang bisa kita lakukan, menurut saya, ini pertimbangan saya secara pribadi. Teman-teman yang tidak menggunakan APBD, tentu tidak merugikan negara. Dan tidak merugikan negara. Sabar, mungkin sabar. Itu dalam bentuk sukarela. Problemnya kemudian adalah di undang-undang hanya ada 2 dikenal, ASN dan P3K. Penyebutan itu apa? Kalau kita tidak menggunakan 2 soal itu, disebut kita apa? Apa yang mau disebutkan ke kita? Sukarela nggak dikenal, honor nggak dikenal dalam undang-undang. Kira-kira kita mau jadi pegawai apa? Ya tetap nggak dikenal. Di undang hanya ada 2 yang dikenal. Sehingga kalau saya usulkan Komisi 1, pimpinan DPR untuk bersama dengan eksekutif mendesak dibuka gelombang ketiga untuk memenuhi aspirasi. Argumentasinya sederhana. Kebutuhan kita, sabar, kebutuhan kita ada 12.000. Menurut analisis jabatan yang dilakukan oleh teman-teman di eksekutif, diberi kewenangan untuk itu. Saat ini kita baru 7.000, 6.000 sekian. Berarti kita kekurangan 5.000 sekian ASN. Olehnya itu yang kita dorong. Saya kira demikian pimpinan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperpanjang, kemudian
ketika ada pembukaan kayak P3K kembali ke tahun depan, baik yang 2 tahun ke bawah bisa masuk di tahun depannya, Pak. Jadi begini deh, ini gelombang ketiga untuk mengakomodir adik-adik semua yang sudah terdaftar. Nah, yang mau diselesaikan pada hari ini, yang mewakili Bapak Bupati, apa kesimpulan kita? Apakah yang disampaikan oleh Saudara Sarkawi atau Mas tadi bahwa yang kesehatan baik di rumah sakit maupun di puskesmas yang tidak dibayarkan oleh APBD itu kerja bukan dikembalikan, bukan diangkat, tidak dirumahkan ceritanya dengan adanya undang-undang ini. Saya kira tidak ada konsekuensi hukum karena tidak memakai dana APBD. Itu yang pertama. Ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPR. Ya, sebenarnya sederhana. Asal kebijakan Bapak Bupati bilang yes, yes. Berangkat besok. Kepala BKD dan Ketua Komisi 1 didampingi 2 orang dari mereka. Sambil menunggu kewajiban Pak Bupati langsung ke Komisi 1 Komisi Tangan Pendidikan, Pak. Bapak bicara di sana. Karena kalau ini berteriak panggil presiden tidak bisa. Dan kalau anggota DPR telepon presiden diangkat, Pak. Apa yang susah ini? Sambil tunggu kebijakan Pak Bupati. Berusaha juga kita. Supaya apa menjadi usahanya Bapak Jakarta sampai ke Pak Bupati, menjadi penguat ke Pak Bupati untuk mengambil keputusan. Nah, bukan ruang pribadi kamu dipakai nih. Anda persoalan uang, Pak. Orang mau hemat persoalan uang. Makanya kerja saya, Bapak bekerja. Ikuti alurnya ini. Kalau Komisi Pendidikan yang bantu Bapak ke Presiden, sampaikan ke Wakil Ketua bahwa Luhut Timur itu perlakuannya khusus. Tidak cukup tenaga kita, Pak. Jadi kalau harus tunggu, Iya, harus dikaji karena ini aturan pusat. Tidak bisa kita mau sat ya langsung ambil keputusan seperti itu. Jadi beri kesempatan juga Bapak Bupati untuk memikirkan ini, mengkaji, kemudian mengambil keputusan. Kita sudah berusaha ya, kita berusaha secepatnya agar ini juga bisa terselesaikan. Ya, 2 hal tadi. Terima kasih. Oke, Bu Asisten, silakan dibacakan data komisinya. Ya. Pusing juga saya di kalau begini. Nah, kalau memang aku berjuang kita wede.